Marilah sebelum kita mendengarkan renungan pada saat hari ini, kita akan memanjatkan doa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada saat hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan masuk ke dalam hati, pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, itu hanya berasal dari-Mu saja Tuhan. Berkati Tuhan, agar semua yang keluar hanya berasal dari hikmat-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, pada saat hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan dan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab Ia melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Amin, terpujilah orang yang mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Pada saat hari ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Life is Never Flat. Ya,
kehidupan tidak akan pernah datar dan mulus-mulus saja. Mungkin di sini adik-adik remaja, khususnya GKJ Pengging, pernahkah kalian merasa malas datang ke gereja, malas persekutuan mungkin, atau mungkin merasa tidak sungguh-sungguh datang ke gereja? Waktu pada saat belum pandemi seperti ini, mungkin banyak dari kita seringkali merasa datang ke persekutuan pemuda pada saat hari Minggu, kita merasa meninggalkan waktu kita sebagai orang muda yang harusnya kumpul dengan teman-teman yang bukan seiman kita mengalahkan hanya untuk pergi ke gereja. Mungkin kita mempunyai rasa yang berat pada saat kita akan berangkat persekutuan pemuda. Dan mungkin seringkali kita juga menjumpai pencobaan hujan turun, entah itu kalau yang naik motor sepedanya bocor, kalau yang mungkin jalan kaki jauh, kita merasa kok segini-gini amat ya mau ke gereja, banyak sekali tantangannya. Mungkin manusia duniawi kita berkata seperti itu di dalam hati. Namun kita mau belajar dari Nabi Yeremia pada saat pagi hari ini. Yeremia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyuarakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Perlu kita tahu bahwa Yeremia diutus sebagai nabi oleh Tuhan pada saat ia masih muda sekali. Dia mungkin masih terlalu kecil, terlalu muda untuk ditunjuk sebagai nabi untuk menyuarakan firman Tuhan bagi bangsa-bangsa. Banyak sekali orang-orang yang mengolok-olok dia karena dianggap dia masih muda. Banyak sekali orang yang di belakang mereka menjatuhkan mereka, padahal seorang yang mengolok-olok Nabi Yeremia adalah sahabatnya sendiri. Mungkin pada kehidupan kita realitanya mungkin banyak. Mungkin kita mempunyai teman, kita mempunyai sahabat yang di depan kita baik-baik saja, ternyata di belakang kita sering mengolok-olok kita, menginginkan kita untuk terjatuh. Itu banyak terjadi, sering kali terjadi, dan begitulah realitanya. Tetapi semoga di sini khususnya remaja GKJ Pengging tidak ada yang seperti itu. Amin. Amin. Nah, kita perlu belajar banyak sekali dari Nabi Yeremia. Karena dia memiliki kekuasaan bahasa yang mungkin dirasanya belum cukup, apalagi orang-orang yang banyak mengolok-olok dia. Bahkan pada saat ia menyuarakan firman Tuhan, dia sampai dipasung. Dia saat itu merasa, Tuhan, aku tidak kuat. Seringkali juga dia merasa lelah, merasa marah. Sampai pada akhirnya Nabi Yeremia mempunyai pikiran untuk berhenti dan tidak mau melanjutkan menyuarakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah mengizinkan atau Tuhan tidak pernah mengambil celah di pikiran Nabi Yeremia untuk berhenti dari panggilan untuk menyuarakan firman Tuhan. Pada saat Nabi Yeremia mempunyai pikiran untuk berhenti, untuk marah, untuk tidak mau melanjutkan firman Tuhan, dia tidak bisa. Dia selalu teringat akan Tuhan. Dia tidak mampu mengendalikan diri untuk meninggalkan Tuhan. Bahkan dia selalu mengingat agar menyuarakan firman Tuhan. Nah, di sini yang kita banyak pelajari dari Nabi Yeremia. Walaupun di sini kita juga merasa lelah, kadang berpelayanan di gereja karena mungkin teman-teman yang tidak mendukung kita, keluarga yang tidak mendukung kita, lingkungan kita yang tidak mendukung kita, kita harus selalu setia kepada Tuhan. Walaupun banyak rintangan, banyak hambatan, bahkan penderitaan sekalipun, kita harus mempunyai hati untuk setia menyuarakan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan telah memilih Nabi Yeremia.
Tuhan tidak akan salah memilih orang untuk menjadi muridnya, hambanya, dan nabi seperti Yeremia. Tuhan juga tidak akan salah menyuruh adik-adik di sini untuk berada di GKJ Pengging ini untuk tidak melayani Tuhan. Bahkan Tuhan mempunyai maksud, Tuhan mempunyai tujuan agar kalian di sini membawa dampak, menjadi terang, bukan hanya dalam lingkup gereja juga, tapi membawa dampak dalam lingkungan sosial, di rumah kita, di tempat sekolah kita, di kampus kita, bahkan kita mempunyai dampak bagi bangsa Indonesia ini. Kita harus setia dalam penderitaan, kita harus sabar melalui kesesakan, kita harus bertekun dalam doa. Karena apa? Dituliskan dalam Yeremia ini, orang-orang yang mengolok-olok Yeremia, yang menjatuhkan Yeremia, yang bahkan menginginkan Yeremia untuk jatuh. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Bahkan Tuhan malah membuat malu orang-orang yang mengolok-olok Yeremia, yang menginginkan Yeremia jatuh. Tidak bisa. Seseorang itu atau bahkan orang banyak yang menginginkan Yeremia untuk jatuh malah mendapatkan malu dari Tuhan. Dan kita juga bukan berarti kita mendoakan orang-orang yang menjatuhkan kita untuk jatuh juga. Tidak, kita harus tetap mendoakan orang-orang yang selalu membuat kita jatuh, membuat kita patah semangat. Kita harus mendoakan agar mereka sadar akan dosa itu. Karena kita tidak membalas pun, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan sendiri yang akan memberikan keadilan bagi kita, penghiburan bagi kita, dan yang paling penting adalah kekuatan bagi kita untuk menyuarakan firman Tuhan kepada orang-orang, terkhusus orang-orang yang belum percaya kepada firman Tuhan. Saya di sini mengajak adik-adik remaja untuk setia, tekun dalam pelayanan. Walaupun banyak tantangan, kita harus mempunyai kekuatan, kesetiaan, kesabaran, dan terutama tetap ikut bagian dari gereja ini supaya gereja kita semakin maju, gereja kita semakin diberkati oleh Allah karena pelayanan-pelayanan kita yang tulus kepada Tuhan. Amin. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari dari Nabi Yeremia pada saat hari ini. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah sedikit mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk selalu setia. Ajari kami Tuhan untuk mempunyai hati yang sabar, yang kuat, melewati segala pencobaan Tuhan untuk mengabarkan Injil-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu menyuarakan hati Tuhan, firman Tuhan, dimanapun kami berada. Biarkanlah kami menjadi terang bagi sesama kami, bagi lingkungan sekitar kami, dan dimanapun kami berada. Terkhusus kami juga berdoa untuk adik-adik remaja, kiranya Kau sendiri Tuhan yang akan menyatukan setiap hati kita. Engkau sendiri yang akan mempersatukan kami, supaya kami selalu kompak Tuhan, selalu bersatu hati untuk berpelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab Kau yang layak
yang layak dipuja.